Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa. Kita akan membahas tentang digital business solution. Bagaimana solusi bisnis secara digital untuk perusahaan Anda dimanapun Anda berada. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa, Pak Darwin Wu. Ya. Beliau adalah CEO dari SCBD, yaitu Sangkara Kabot Bajra Danapati, sebuah perusahaan di bidang bisnis digital business solution. Selamat pagi. Pagi Pak. Pak Darwin, Ya. apa kabarnya? Sehat Pak. Mobile terus ya, Medan, Ya. Jakarta, Surabaya, keliling-keliling terus untuk memberikan disease Ya. solusi ya. Iya, Ya. benar-benar Pak. Pak Darwin, kita di saat ini sudah tidak terlepas dari teknologi ya. Dunia berkembang begitu cepat, digitalization di dalam bisnis, kemudian berkembang AI, artificial intelligence, kemudian augmented reality, dan sampai bagaimana kita dipermudah semua dengan komputer yang bisa mencari data sedemikian cepat ya. Nah, ini tentunya harus diimbangi dengan kecepatan untuk transformasi di bidang digital, karena kalau kita terlambat maka akan menjadi bukan tidak bisa berbisnis, tapi mungkin competitiveness kita akan menjadi terlambat. Nah, di SCBD ini kan menarik kan, digital business solution, ada beberapa core service yang diberikan, termasuk technical maupun branding, ada display, kemudian infrastruktur, ada programming yang bisa diberikan kepada sahabat Tribuners pebisnis dimanapun kita berada. Nah, ceritakan sedikit Pak Darwin, awal mula terpikir untuk membangun perusahaan ini dan mengumpulkan tim expert itu kan nggak mudah ya Pak Darwin ya. Bagaimana memikirkan, dimulai dari mana Pak Darwin? Pengalaman kan dulu saya nih fotografer nih. Iya. Ya, jadi cerita menarik dulu ini. Ya. Nah, fotografer itu dulu saya lahirnya di era transisi juga, Pak. Dari analog ke digital. Yes, ya. ya, dari Masih merasakan yang foto-foto film itu Pak? Ya, jadi kalau semasa lagi muda ya ikut orang tua juga Pak, masuk ke kamar gelap yang kucek-kucek foto, gantung, ya itu masih merasakan lah. Masih merasakan seperti ini. itu. Itu di zaman SMP, zaman SMA masih merasakan. Nah, pas di zaman saya udah masuk ke kuliah, itu adalah zamannya transisi ke digital di dunia fotografi. Ya. Nah, itu dari yang kamera analog film pindah ke digital. Nah, di saat itu orang tua udah stuck gitu, nggak mau belajar lagi. Karena ya mungkin usianya udah cukup. Ya, kita yang didorong nih untuk belajar. Dari yang kamar gelap pindah ke Photoshop zaman itu. Harus edit-edit kembali lagi. Ya, nah pengalaman dulu itu kamera itu ya masih dulu kan analog ya. Megang fokusnya kan masih pakai ring. Nah, kalau digital kan udah shutter setengah kan, nggak ngerti itu Pak. Ya. Shutter setengah itu untuk fokus tuh. Jadi setiap motret blur. Itu masih bisa merasakan seperti itu ya. Iya. Jadi ya case itu hampir sama dengan saat ini Pak. Iya. Nah, saat ini kan proses semua bisnis kita ini manual, kemudian harus pindah ke digital. Nah, banyak pengusaha-pengusaha Indonesia itu nggak tahu strategi yang baik itu seperti apa, mulai pindahnya seperti apa. Jadi banyak sekali perusahaan yang mungkin dia anggap saya punya materi, saya punya budget, besok saya mau pindah gampang. Oh iya. Tapi kan secara praktek tidak seperti itu Pak. Know-how, knowledge itu sangat penting. Benar, ya kan? Yeah. Karena kalau kita berbicara skup kecil ya berarti yang seperti tadi Pak, kamera kan. Besok saya punya budget untuk beli kamera digital, saya langsung punya kamera digital. Tapi kan SDM lagi. Kalau saya nggak menguasai bidang digital ini secara basicnya, try error itu biaya waktu juga sangat tinggi ya Pak. Dan bisnis kamu kalau misalnya sudah running kan resikonya tinggi untuk perpindahan. Jadi strategi-strategi ini yang biasanya kita memberikan pelayanan ke arah sana Pak. Kita guiding dulu Pak. Jadi biasanya kita analisa dulu SDM-nya. Setelah itu apa
strategi pertama yang dia harus lakukan sebelum diterapkan digitalisasi. Oke. Dan Pak, sebelum ke transformasi ke digitalization, kita tahu bahwa era ini adalah after, before dan during COVID itu merubah banyak hal. During dan after COVID pandemi merubah banyak hal, di mana digital itu menjadi sebuah kebiasaan. Yang sebelumnya malas, kita harus ketemu langsung, dan kemudian ada proyek-proyek. Sekarang digital ini adalah sebuah kebiasaan, dan dimanapun dengan semudah itu mengaplikasikan sistem dan teknologi digital ini, Pak. Nah, kalau kita cerita digital di dalam bisnis, Pak, digital business solution, di bisnis ini ada 4 fungsi utama, Pak. Di finance, marketing, proses bisnis, sama human resources-nya. Benar. Mana yang menurut Pak Darwin ini perlu dipersiapkan terlebih dahulu untuk supaya dapat menghadapi tantangan persaingan yang sudah dikatakan adalah kompetitif yang sangat tinggi? Nah, kalau dari pengalaman SCBD sendiri, terutama di Indonesia, poin pertama itu di HRD, Pak. HR ya? Karena teknologi itu kan sudah ada, Pak, tinggal diterapkan. Problemnya itu ibaratnya kita diberikan Mercy pun, kalau misalnya kita nggak tahu cara membawa Mercy itu sendiri, kan itu problem juga. Berarti SDM-nya dulu yang harus kita benahin, Pak. SDM yang melek digital. Nah, kan banyak nih SDM di Indonesia yang belum ke arah sana, Pak. Nah, itu problem utama. Jadi biasanya kita screening dulu, Pak. Dari 100%, berapa persen yang sudah familiar lah dengan dunia teknologi. Nah, kalau dia udah familiar, itu masuknya lebih gampang. Lebih gampang ya? Ya, benar, Pak. Oke, digital business solution. Secara solusi bisnis yang ada di SCBD, mungkin Pak Darwin bisa ceritakan secara struktur dan kemudian step by stepnya, Pak, yang untuk bisa membantu banyak perusahaan di seluruh Indonesia, dan apa yang sekarang Bapak sedang development, Pak. Silakan, Pak. Oke. Nah, kalau dari kami punya solusi untuk small and medium business, SME. Kemudian kami juga punya solusi buat pendidikan, education. Kemudian kita juga punya solusi buat factory. SME, factory, pendidikan, logistik juga, mining, oil and gas. Mining juga masuk di dalamnya, Pak. Energi. Perusahaan energi, hospital. Kemudian building. Smart building ya. Smart building, teknologi lah ya. Untuk bisa gabungkan dengan AI atau gabungkan dengan akses control ya. Gitu. Dan yang terakhir yang lagi ngetrend tuh smart city, Pak. Smart city. Itu lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi. Jadi skop kecilnya itu building. Skop besarnya kan cluster kompleks ya kan. Nah, lebih besar lagi city jadinya. Itu. Ini sampai ke city itu bisa smart city itu ada tim dan kerjasama, atau mungkin ada tim internasionalnya, Pak. Bagaimana, Pak? Kalau kita memang megang beberapa brand besar ya. Kayak contohnya Samsung, Canon, kemudian ada Hikvision. Hikvision yang CCTV ya. Tapi Hikvisionnya kita yang lebih ke B2B ya. B2B yang sudah diterapkan teknologi AI di dalamnya. Nah, itu yang biasanya kita lakukan, Pak. Nah, menarik. Nah, kembali lagi, Pak. Jadi skopnya kita itu mulai dari pembuatan aplikasi yang paling basic. Jadi pembuatan sistem itu ada 2, Pak. Jadi ada custom dan ada yang ready to use. Jadi kalau misalnya custom, biasanya kita harus menganalisa kebutuhan dan problem yang ada di perusahaannya itu seperti apa, solusinya seperti apa. Nah, itu yang custom. Tapi kalau yang ready to use itu udah banyak sih. Contohnya kayak Odoo, SAP dan beberapa platform yang bergerak berkisar seperti itu. Cuma yang custom dan ready to use, bedanya itu adalah kalau ready to use,
habitnya perusahaan harus ngikutin si platform itu. Si platform itu ya, Ya. betul ya. Tapi kalau custom berarti si sistemnya yang ngikutin habitnya Habit dan culture perusahaan ya. Ya, jadi dua ini yang harus si perusahaan ngerti dulu di Ya, awal ya, kan. ya, Nah, ya, kalau ya. enggak kan kita Kan karakter perusahaan bisa beda-beda. beda-beda Ya. memang, ya kan. Ada yang mungkin dia punya karyawan atau punya SDM 200 orang. Iya. Habitnya udah seperti ini. Tapi kalau ngikutin yang ready to use, dia punya effort kan untuk merubah culture yang sudah ada. Nah, itu Ya, biasanya problem juga. Iya, buat iya, iya. perusahaan. Mungkin monitoringnya lebih kompleks, Iya. sehingga sebenarnya monitoring untuk small business enterprise ini tidak membutuhkan monitoring yang begitu kompleks seperti Ya, itu ya. ya, benar. Dan ini kalau SCBD sendiri Pak, custom. Kalau kita Fokusnya ke dua-duanya custom. ada. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Bisa custom dan Bisa. bisa ready to use. Artinya sudah yang berupa default Ya. dari sistem itu sendiri ya. Benar. Dan default sistem yang sudah ada itu untuk 4 fungsi organisasi itu semua ada Pak. Ada. Dari kita semua ada. Ya kembali lagi, yang paling banyak kita HR benerin ya? itu HR-nya dulu. Ya. Nah, kita punya platform yang namanya Jempolku. Jempolku. Ya. Mantap. Ya, jadi Jempolku itu terinspirasi kan kita kalau dulu fingerprint kan Pak. Fingerprint ya. Jadi Pakai semua jempol. masuk jempol, tapping. Ya. Silakan masuk. Ya. Silakan masuk ya. Ya. Mantap. Nah, dari sana kita kepikiran bagaimana bisa membantu perusahaan-perusahaan Ya. middle dan small. Itu bagaimana mengintegrasikan HR lebih kepada di HR kan ada 4 fungsi lagi Pak. Personalia, administrasi Pak. Ya. Misalnya absensi, cuti, Ya. kemudian jam kerja Ya. berkaitan dengan absensi, kemudian overtime dan sebagainya. Kemudian fungsi kedua kan ada fungsi rekrutmen. Ya. Recruitment and selection. Ya. Fungsi ketiga ada training and development. Ya. Fungsi keempat ada compensation and remuneration Ya. atau apalah yang combine, ada penilaian prestasi dan Penilaian sebagainya. prestasi. Kalau fungsi personel kan pencatatan absensi Ya. sampai ke penggajian dasar, Pak. Ya. Ini bagaimana? Kalau dari kita semuanya ada. Semuanya ada. Ya, semuanya ada. Tapi yang paling familiar itu ya personalia. Lebih ke Personalia ya. administrasi, Oke. penggajian sampai rekrutmen. Dari yang masih manual-manual itu sudah mulai pikirkan untuk automation di digital ya. Ya. Kaitannya dengan fingerprint dengan software ini supaya bisa disajikan sebuah data itu proses kerjanya yang ada di software Jempolku ini Ya. kira-kira bisa dijelaskan sedikit Pak, karena ada beberapa perusahaan-perusahaan especially for SME menengah juga ada, tapi yang masih scan, kemudian scan itu tarik data secara manual. Di Excel baru Ya. dibaca lagi. Benar. Seperti itu. Nah ini Ya. apa yang bisa disupport Pak? Nah, kalau dari kita itu sebenarnya metode absensi ini kan banyak nih Pak. Banyak ya. Ya kan. Sekarang sudah retina scanning ya. Ya, jadi yang paling sering itu ya berarti mesin fingerprint Ya. yang paling familiar Ya. di Indonesia ya. Ya. Nah, itu kita nggak tinggalin Pak. Tapi kita punya spek yang bisa online Pak. Oke. Yang selama ini ada di pasaran kan nggak bisa online tuh Pak. Oke. Yang fingerprint mesin ini online, jadi Online satu ke kabel internet. langsung Jadi masukkan pada saat dia fingerprint, langsung terbaca di sistem. datanya langsung connect ke aplikasi Jempolku Oke. tanpa harus tarik data pakai USB lagi. Tidak perlu manual lagi. Nggak usah Ya. manual lagi. Itu pertama. Ya. Metode mesin fingerprint tapi yang harus bisa online. Oke. Nah, yang kedua itu adalah melalui fingerprint, melalui ini biometrik Biometrik ya. kamera. Biometrik itu yang face detection. Nah, recognition ya. Retina juga ya. Face Ya, ya. ya, ya. Nah, itu yang kedua. Kalau face bagaimana ya kan sekarang dulu dia agak mungkin bulat, sekarang ya agak diet jadi agak Ya. sedikit kurusan, itu berubah. Yang dideteksi sebenarnya bukan bentuk Matanya. structure tapi matanya. Mata nggak berubah ya. Matanya ya. Mata, ibarat- alis, hidung ya, semua. Ya, itu kan biasanya nggak terlalu berubah. Ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu selfie.
Selfie ini yang paling banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang karyawannya mobile, Pak. Oke. Kayak punya sales, kayak Ya, punya ini. Nah, kan repot tuh kalau misalnya karyawan tuh mau kerja itu harus ke kantor dulu. Ya. Kemudian dia ceklok, kemudian baru dia keluar beraktivitas. Ya. Ada juga yang dia pas dinas luar kota. Ya. Nah, itu kan agak susah juga ya. Ya. Nah, itu biasanya menggunakan selfie, metode selfie, Pak. Nah, kemudian yang terakhir itu sekarang yang paling canggih, Dinas di luar kota pakai selfie. Cara kerjanya, Pak? cara kerjanya dia hanya buka aplikasi Jempolku, kemudian Kemudian saat dari dia mau sana kerja, selfie. ya dia selfie, data itu udah langsung terbaca di kantor. Oke. Berarti masih hidup lah ya. Ya, jadi dia selfie, dia lagi ada di posisi di mana, lagi aktif atau Masih lagi- aktif lah ya. gitu. Jangan pula ngopi santai. Itu terdeteksi lah. Oke. Nah, yang terakhir tuh yang Ini paling di menarik. Jempolku nih semua bisa akomodir semua Bisa. ini ya. Jadi semua Supaya metode bisa itu- dibaca dia sedang di mana Ya. dan sebagainya ya. Ya. Oke. Kemudian apa lagi, Pak? yang terakhir Dari Jempolku ini. CCTV AI, Pak. CCTV AI. Ya. Oke, kalau kita bicara tentang yang ada kaitannya dengan aplikasi di dalam HR kan, Jempolku kan, dari face recognition, selfie untuk seseorang sudah posisi di mana, dia sudah sejauh mana, dan itu begitu foto masuk Jempolku, dan Jempolku yang akan untuk menyimpan data dan mengolah menjadi data. Benar. Jamnya, kapannya, orangnya Ya. di mana dan sebagainya, apa kegiatannya seperti itu. Ya. Itu real time, Pak. Real time ya. Real time. Begitu masuk berarti udah sampai di sini. Begitu Ya. masuk sampai di sini. Ya. Di sana dia langsung ceklok, Ya. di sistem kita langsung muncul data. Oke. Ah, Maksudnya ceklok untuk mereka yang hadir di office ya, Pak ya. Ya, walaupun selfie itu juga bisa. Oh, selfie Ya. artinya dia Di sudah luar kota. di luar kota ya. Dia Itu sudah juga langsung bekerja masuk. lah ya. Ya, itu tersinkron. Nah, metode keempat tuh yang CCTV AI, Pak. Oke. Itu yang paling banyak dipakai di hospital. Hospital. Ya, jadi kalau misalnya kita masuk ke ruang operasi, itu kan udah steril itu, Pak. Iya, ya. Nah, biasanya dokter itu kan di hire-nya per dia proses operasinya berapa lama, Pak. Iya, ya. Nah, itu dihitung, Pak. Nah, dengan CCTV AI, dia masuk ke ruang operasi, sudah di-record masuk kerjanya, Iya. jam tugasnya. Iya. Nanti dia keluar dari ruang operasi, selesai. Iya. Nah, itu ter-record juga, Pak. Iya. Nah, jadi itu yang paling Sering digunakan ya. Hospital ya. ya, Hospital. itu yang paling Tambang? canggih lah ya. Tambang ada Tambang. pakai HR Jempolku HR Jempolku itu di tambang. paling banyak, Pak. Hmm. Ya, jadi Jempolku itu kalau ditambang lebih ke fingerprint. Fingerprint. Ya, karena kan akses Untuk- internetnya masih terbatas. tuh, Oke, Pak. oke. Nah, jadi dia harus tarik kabel. Nah, sekarang udah punya Starlink kan lebih Starlink gampang udah tuh. mudah ya, Starlink ya. Iya, jadi Starlink mempermudah semua. mempermudah. Sangat mempermudah ya. Sangat mempermudah ke. Sudah mulai diaplikasikan yang Sudah. koneksi ke Jempolku. Ya, jadi Sudah. kayak kebun-kebun itu kita Sudah hanya mulai, Pak. pasang satu Starlink? Udah bisa ya. selesai. Selesai ya. Ya. Yang sebelumnya tidak Sebelumnya ada. kita harus tarik kabel tuh, Pak, dari kantor cabang tarik ke dalam kan. Panjang ya. Panjang. Kabel yang panjang. Infrastrukturnya lebih mahal, Pak. Sekarang Starlink itu sudah bisa di tengah kebun itu udah bisa. Nggak perlu. Nggak perlu, aman. Dan Yang sudah penting bisa ada colokan listrik. ada aja. colokan listrik aja sudah bisa Selesai. tersambung ke satelit. Ya, Sudah mulai aplikasi. sudah, Pak. Sudah banyak yang pasang Starlink. Mulai, Pak. Tahun ini udah mulai Ya. ke arah sana. Dan yang itu untuk biasanya absensi dan sebagainya sudah terbantu banyak ya. semua. Jadi dia menggunakan sistem kan yang penting akses internet, Pak. Ya, Kalau nggak ada begitu ada internet, akses susah. internet sama listrik, Selesai. semua sudah terbaca. Ya. Internet di dalam kebun atau di tengah kebun itu juga terbantu ya. Terbantu. Itu Starlink bisa dikoneksikan, satu Starlink bisa beberapa multi user, Bisa, Pak. bisa ya. Ya, bisa. Jadi Cukup satu solusi- perusahaan satu aja. Ya, satu perusahaan misalnya di wilayah, tapi Satu titik. jaraknya jangan terlalu jauh ya. Oh, oke. Radiusnya masih ada. Ya, masih Dan dalam itu satu tercover radius. semua ya. Tercover. Dan semua activity pengiriman data online, Ya. baca CCTV semua bisa dihidupkan. Ya, bisa. Wah, luar biasa ya. Iya. Dan ini Jempolku adaptif untuk Starlink juga ya. Bisa. Dia connect. Ya, kalau
Jempolku ke Starlink ini kan lebih ke internetnya. Internet aja ya, providernya sih, ya. Mau provider apa sudah ya, boleh. Dia bebas sih, mau provider apapun bisa sih Pak. Tujuannya dari banyak kan klien kenapa membutuhkan absensi seperti itu Pak? Nah, pengalaman kami sih Pak, yang banyak terjadi di lapangan. Ya, report itu paling cepat kalau manual ya. Ya. Paling cepat itu 3 jam Pak. 3 jam. Untuk mengakomodir data dari kebun ya. Sampai ke HO. Ya. Itu butuh proses kan. Dia tarik data, dia buatin ke Excel, kemudian dia pindahin lagi ke manajer tanda wilayah, tangan lagi. tanda tangan, pindah lagi. Nah, seminggu udah ya. 3 hari ini. Ini apa efisiensi dari segi waktu ya. Ya, dimana sebenarnya pekerjaan administrasi ini 3 jam ini itu kan kalau pagi jam kritikal Pak. Ya. Banyak yang harus kita urusin Pak. Dan reportnya di dashboard itu semua sudah ada. Sudah ada. Summary-nya berapa yang terlambat, berapa yang on time, dan kemudian terlambat berapa menit dan sebagainya. Bisa diakumulasi 1 minggu, 1 bulan. Data itu tersimpan. Benar. Sampai 5 tahun Pak. Sampai 5 tahun ya. Sampai 5 itu tahun. pakai cloud atau pakai perlu CPU khusus? Kalau kita memang cloud sih Pak. Cloud system semua ya. Cloud system Pak. Nah, harapannya kita supaya apa? Kan banyak nih kita dapat HRD yang bagus. Tujuan dia kan lebih ke analisa sama coaching kan Pak. Nah, bukan hanya manual lagi ya. Iya, kebanyakan manual skillnya mereka itu nggak ke sana. betul. Terakhir pekerjaan mereka itu lebih ke administrasi. Iya. Oke, bagaimana kaitannya dengan penggajian? Kalau dengan penggajian sistemnya ini. Dari si jempol ini apakah bisa dikoneksi ke high risk human resource information systemnya? Ya. Ada. Jadi dari sistemnya jempolku itu kita bisa bekerja sama dengan semua bank yang ada. Perbankan yang ada. Yang penting sistem pelaporan penggajiannya itu mau seperti apa, metodenya diinfoin aja ke pihak jempolku. Maka setiap dia udah selesai perhitungan paylor itu akan masuk notif ke pimpinan. Jadi biasanya bisa langsung di-download, baca atau dilihat. Filenya bentuk apa? Excel, bisa. PDF? PDF bisa, Excel bisa. Jadi biasanya HRD manager hanya melihat sekali lagi apakah sudah benar belum perhitungannya. Kalau sudah benar, dia approver, maka sudah naik ke tingkat pimpinan untuk ACC atau tidak. Saya langsung tanya ya. Berapa investasinya? Langsung tanya aja, dia satu-satu kita selesaikan Pak. Ini kalau Medan seperti ini Pak, tembak langsung aja. Itu investasinya berapa besar ya untuk pembayaran untuk bisa mendapatkan pelayanan jempolku ini? Itu sangat terjangkau lah Pak. Kalau baik bulanan atau tahunan atau beli putus Pak? Bulanan kalau bulanan, kita. Bulanan kalau misalnya kita mulainya dari angka 500.000 aja sih Pak. Jadi tujuannya memang mendukung perusahaan-perusahaan kecil. 500.000 itu untuk misalnya ada terbatas untuk klien atau untuk berapa karyawan atau minimal di bawah 25 orang Pak. Kalau misalnya karyawannya 100 orang? 100 orang range-nya nggak sampai 1 juta. Kalau misalnya cabangnya banyak? Ya tergantung range orangnya. Orangnya dihitung berdasarkan orangnya ya. Dihitung berdasarkan orangnya. Bukan berdasarkan tempat-tempatnya ya, tapi berdasarkan orangnya ya. Karena kita alokasinya kenapa di kategori orang untuk kapasitas user servernya Pak. Oke. Makin banyak orangnya, makin banyak kapasitas usernya. Menarik ya. Jadi one stop solution sudah bisa mudah ya dipermudahkan. Satu klien itu bisa akses dihitung 25 ke bawah sampai 200 karyawan. Kalau karyawannya masih oke ya, tinggal baca data, tinggal notif ya siapa yang absensi dan sebagainya, itu masih bisa terbantu banyak ya. Benar. Kemudian apa lagi Pak? Digital service yang berikutnya lagi Pak. Ada tadi kan sudah kita berbicara HR ya Pak ya. HR. Nah, backbone dari HR atau backbone dari semua digitalisasi itu kan di cloud server Pak. Kita kan harus membangun server digital yang dulunya kan di PC, di komputer. Nah, bagaimana memindahkan data itu menjadi tanpa kelihatan wujud kan? Cloud kan disimpan di atas kan. Nah,
bisa juga, kena ransomware nggak? ini yang ada lagi pertanyaan ini Pak. trending Tiba-tiba ini, Pak. hilang datanya kan. Ini Ya, ya. menyebabkan kepanikan luar biasa Pak. Ya, kebetulan kita memang perwakilan resminya AWS di Kota Medan. Ya. Jadi di sini tuh kita memberikan masukannya edukasi ya. Ya. Yang biasanya orang awam itu akan merasa aman kalau datanya kelihatan di sampingnya. Iya, nggak nampak. Ya. Ini belum nggak ada visi atau tidak nampak itu ya mungkin ini ya seperti belum yakin. Ya, itu. Nah, Harus nampak servernya. ya harus nampak kelihatan servernya dulu kan. Ya. Nah, jadi itu yang menjadi poin utama edukasi, bagaimana menghilangkan rasa kekhawatiran yang selama ini harus kelihatan fisik di samping kita dengan tidak ada fisik. Nah itu cloudnya simpan di mana servernya Pak? Kalau AWS itu di Indonesia SCBD di ini Jakarta. Di Jakarta. Ya. Di Jakarta sudah di Indonesia kan ada beberapa data center yang besar. Ya. Area data Di center Indonesia. Region berapa? Nah Ya. itu Area ada 3 area. Itu ya, area. ada 3 area, benar. Area ada 3. Itu SCBD partnership dengan siapa? Apakah data center atau area atau Kita partnershipnya dengan AWS, Amazon Pak. Amazon ya? Ya, Oke. Amazon. Dan mereka ada bangun data center di Indonesia? Ada wajib ya? Pak. Wajib ya? Di mana Wajib. itu? Dulu itu kan masih di Singapura Pak. Ya. Dulu data centernya di Singapura, tapi karena regulasi dari pemerintah Harus ada di Indonesia. Ya. Dan itu di mana? Amazon. Amazon tuh ada di Jakarta. Titiknya itu biasanya mereka tidak akan sebutkan. Oke. Mereka partnership dengan data center lokal? Tidak. Jadi Tidak, memang berdiri bangun sendiri. Ya, bangun sendiri. Jadi banyak orang membangun data center tapi dikasih tahu Pak, lokasinya di sini, lokasinya di sini. Ya. Itu sebenarnya bahaya Pak. Bahaya kalau terjadi serangan ke data, maka gawat. Ya. Nah, tapi kalau misalnya lokasi titik itu dianggap menjadi rahasia, Ya. maka itu tingkat penyimpanan data itu secure-nya jauh lebih tinggi gitu. Ya. Oke. Sisi keamanan ya itu ada pelindungan. Ya. Kalau Amazon sudah pasti. Kalau Amazon kan dari semua provider dia yang leadernya ya. Leadernya. Amazon ini yang apa ya? Yang di Amerika yang Ya, benar. Itulah Ya. punyanya Jeff Bezos ya. Ya, benar. Oke, Pak. Jadi setelah itu apa lagi? Data center, cloud. Ya, data center. Bagaimana cloud, meyakinkan habis itu baru ERP ya? Ya. Nah, cloud ini juga banyak sih yang menjadi problem ya. Problemnya itu banyak orang memilih cloud lokal dengan cloud Amazon. Bedanya apa nih? Ya. Selalu kita diminta compare. Nah, kalau kami sendiri itu selalu memberikan solusi. Data kamu itu segenting apa? Sepenting apa data kamu ini? Bila data kamu ini bisa berhubungan dengan aktivitas penjualan atau aktivitas operasional kamu ini terlalu tinggi, dia misalnya lagi labil atau dia downtime, itu mempengaruhi bisnis Anda, maka data itu kamu lebih baik letakinlah ke yang secure-nya tinggi. Tapi kalau misalnya datanya nggak terlalu high resiko, ya itu mungkin di server lokal itu juga bisa. Jadi biasanya kita memberikan solusi sih ke perusahaan. Jadi bukan harus semuanya di AWS, tapi biasanya kita membantu memilah mana data yang prudensial, mana data yang tidak terlalu prudensial yang mungkin bisa diletakin di server lokal supaya apa? Costingnya jauh lebih murah, karena kan fitur-fitur secure-nya nggak terlalu kita aktifin. Ya. Bedanya di sana aja sih Pak. Itu struktur pengamanannya seperti apa ya kalau di Amazon ini? Jadi fiturnya ya, termasuk fiturnya, kan fitur itu adalah struktur pengamanan level demi level ya. Ya, jadi kan kita ada firewall Pak. Jadi firewall itu ibaratnya Pak, misalnya kita punya sebuah kompleks rumah lah. Firewall itu kayak pagar sisi rumah Pak. Okay. Itu namanya firewall. Kemudian kan ada antivirus Pak. Oke. Ya, antivirus mungkin semua orang pernah dengar.
Antivirus itu kayak ibaratnya CCTV rumah Pak, yang Ya, dipasang ya. beberapa sudut supaya kalau ada serangan dia udah aware ya. aware dulu Langsung sebelum dia fokus sampai ke ke pagarnya kita. Ya, ya. Ya kan? Berarti ada 2 level ya. Aware. 3 level. 3 level ya, baru pagar. Yang terakhir tuh ketiga itu yang paling kuat itu enskripsi Pak. Inskripsi. Ya. Jadi walaupun si pencuri atau hacker itu udah masuk ke dalam Tapi dia rumah nggak bisa kita, baca. dia ngambil file kita juga percuma karena Oke. kita balut lagi secure setiap filenya itu. Nah itu namanya enskripsi. Inskripsi ya. Ya. Yang melakukan sampai ke tahap 3 Ya. itu biasanya dunia perbankan Pak. Oh, oke. Karena itu sangat Sangat fatal, sangat urgent Ya, untuk melindungi data nasabah ya. benar. Kalau terjadi sebuah perubahan itu harus dijaga penuh ya. Ya. Beda dengan blockchain? Beda sih ya. Beda ya. Ya, jadi kalau perbankan itu Harus PIN, melindungi sampai ke walaupun PIN kita, saya ketik PIN di sini, Ya. saya kasih tahu ke Pak Sianjat belum tentu bisa jebol kalau mereka sampai ke enskripsi. inskripsi ya. Ya. Karena yang dibaca sama-sama misalnya PIN-nya 123, habit saya menekan 123 dengan Pak Sianjat Sampai kan beda. sejauh itu. Ya, itu namanya udah fitur enskripsi itu udah Oke. diterapkan. Udah ada jedanya, kecepatan jeda. ya. Nah, itu dibaca oleh AI gitu. Nah, Oke. Nah, Safety-nya sudah sampai sejauh itu ya. Ya. Perbankan itu paling banyak menggunakannya. ya, dan mereka memang costing yang terbesar Itu adalah di arah sana. sana. Karena Ya. sempat data kebobolan itu pasti Data risknya kebobolan. sangat tinggi sekali. ya, PIN kebobolan. Nah, itu kan paling repot tuh. Ya, Pak, ERP Pak, kita cerita. Ya. Sejauh mana perkembangan ERP di Indonesia? Bagaimana mengintegrasikan bisnis yang ada? Kalau ERP, apakah nggak fokus di accounting dan finance, Pak? Dulu mungkin perusahaan kan Fokus fokusnya kan, finance iya. accounting Iya. ya. Sekarang orang udah ke operational sudah bisa membantu banyak. ya, kalau operational mungkin kalau misalnya manufacturing ya, Ya. dulu kan udah memang sudah punya ini Pak. Iya. Nah, sekarang banyak yang meningkatkan di bagian sales nih Pak. Oke. Penjualan, kajian per customer, Ya. segmented, Ya. volume penjualan, Benar. specification yang lain itu sudah mulai masuk di Sudah sana. mulai masuk dan sudah mulai diterapkan CRM Pak, Customer Relationship Management. Ya. Management. Bentuknya seperti apa CRM yang sudah ada? Bentuknya Seperti contoh? sudah bisa di aplikasikan ke contohnya email automation, Oh, oke. ya kan, media sosial automation. Oh, sudah bisa sampai di Sudah sana. bisa. Kemudian Blast misalnya, WA ya ke Blast WhatsApp mail? bisnis, ya udah masuk ke sudah sana. masuk ke sana. Ke arah Blast sana. WA, blast email, dan Iya. kemudian kita bisa Kita bisa milih customer kita, customer ya. segmen mana yang Ya. akan kita tujukan ke Program ini. Ya, segmented per customer, kita classified customer Benar. seperti itu. Benar. Sudah bisa Benar. Nah, itu kita punya platform sendiri namanya Level Up. level up. Ya. Sekali lagi itu investasi berapa, Pak? Kalau Level kita Up- cerita investasi dari bawah sampai atas, kira-kira. Kalau Level Up itu juga range-nya kita memang hampir sama dengan jempolku, membantu perusahaan middle Dan itu cloud. small. Cloud ya, tidak perlu ada server yang Tidak usah. install dan sebagainya. Itu udah Tidak murni server ya. Ya, supaya mereka cepat naik kelasnya, Pak. Ya. Ada kekhawatiran, misalnya server ini kan banyak datanya, Pak. Mereka kehilangan atau data itu terbaca, bagaimana, Pak? Servernya kalau kita kan pakai AWS ya. Semua Ya. platformnya kita pakai AWS supaya secure-nya itu Secure-nya dulu. bagus ya. Jadi pada saat SCBD sebagai digital business solution, pada saat saya membuat sebuah service, sebuah platform, yang saya khawatirkan adalah secure. Jangankan customernya kita, Iya. saya sendiri juga secure-nya dulu kan yang Iya, saya kalau nggak pikirin. secure gimana mau Ya, tanggung jawab sama customer ya? Bener, ya kan? Karena kan bisnis tuh harus dibangun long term. Ya, Kalau Oke. long term itu berarti yang saya harus tempatkan adalah tanggung jawabnya dulu, Pak, betul. sebagai penyedia. Kita menggunakan jasa dari SCBD, Pak. Programnya secara online dan kemudian penyimpanannya apakah dua hal berbeda atau sudah termasuk integrasi di dalamnya? Sudah, jadi Sudah satu platform itu Sudah termasuk include. paket include ya. Sudah include. Dan itu berapa penyimpanan storage yang diberikan? Unlimited, Pak. Unlimited ya? Ya, Oh, sesuai ya. dengan yang dia
payment usernya itu Pak. Payment user sesuai dengan skalanya lah ya. Itu sudah bisa diprediksi penggunaan data maksimum itu berapa ya? Ya, jadi rate-nya kita memang sudah di-compare dengan cloud servernya itu sendiri Pak. Oke. Sudah dipaketin. Sudah dipaketin Pak. Oke Pak, menarik nih Pak Darwin, karena perusahaan banyak yang sepertinya mau bergerak ke arah sana ya. Itu memulai sebaiknya dari mana? HR dulu ya Pak ya? Rapikan SDM perusahaan sama paralel ya. Paralel HRD, paralel IT infrastrukturnya. IT infrastruktur yang dibenahi apa? Kabelnya apakah udah strong belum? Kabel LED-nya ya kan, jangan nanti sistemnya udah masuk. Berarti SCBD Pak Darwin bersama tim juga ada melayani hardware ya. Hardware pendukung lah ya. Hardware pendukung ya. Karena sistem yang baik itu kan harus backbone-nya juga harus kuat lah. Oke. Kalau nggak ada internet kan termasuk server dan sebagainya ada memberikan seperti apa solusi lah ya, memilih server yang bagaimana, hardware yang bisa mendukung walaupun ya by cloud tapi internal infrastruktur kan harus disiapkan dulu. Benar. Nah, kalau misalnya hardware biasanya kayak perusahaan edukasi, sekolah, instansi pemerintahan atau project, itu hardware-nya mereka custom ke pihaknya kita. Iya. Saya maunya nanti kalau buka udah langsung logo perusahaanku ya. Oke, bisa. Nah, itu bisa karena kan kita langsung ke prinsipal ya. Nah, setelah itu nanti platform ABC nggak bisa dibuka ya, kunci. Oke, bisa. Nah, itu kita bisa kunci. Nah, itu biasanya hardware yang kita siapkan ke arah sana sih Pak. Jadi bukan hardware yang terjual di pasaran lah, di market. Yang custom yang bisa sesuai dengan culture-nya perusahaan. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas sih Pak. Menarik ini Pak. Jadi memulai dari HR, kemudian dari infrastruktur supaya bisa jangan sudah dikembangkan softwarenya atau sistemnya, tapi IT-nya infrastruktur IT-nya nggak mendukung juga. Itu ada data plan, nanti yang disalahkan juga sistem juga. problem lagi ya itu ya. Jadi itu antara sistem hardware itu harus memang berjalan dengan seimbang ya. Digital adalah investment yang sangat berharga ke depannya karena pelindungan data dan aset perusahaan ya. Nah Pak, kalau udah IT, infrastruktur IT baru masuk ke software yang lainnya yang semua berbasis cloud online Accounting, finance sudah pasti. ERP itu mencakup semuanya. Benar. Dan itu bisa full service dan partial service Pak? Bisa. Misalnya saya mau milih di marketing aja. Ya, bisa. Bisa aja. Bisa. Jadi kita malah bisa combine nih antara dua nih. Ready to use dengan custom. Oh, bisa ya? Bisa berubah sedikit untuk misalnya permintaan customer mau monitoring dashboardnya seperti ini, mau input defaultnya seperti yang lainnya, masih bisa ya? Bisa. Jadi ready to use itu mungkin pelayanannya cuma sampai di sini nih. Ya kan? Tapi kan habit perusahaannya maunya sampai di sini nih, yang di sini nih ya jadinya custom. Nah, tapi nanti datanya masukin ke sini lagi. Sudah berapa banyak perusahaan yang menjadi kliennya SCBD Pak, atau mungkin yang menggunakan jasa Pak? 2 tahun dan 3 tahun terakhir ini meningkatnya cukup bagus cukup banyak karena kan aware, banyak pengusaha sudah aware digital. Kita nggak bisa lagi nih dengan metode konvensional lagi. Menarik. Jadi ya dari elektronik sampai tambang, manufacturing, trading, hospital, semua sudah menjadi klien dari SCBD ya Pak ya. Tim bagaimana Pak? Tim produksi kita memang service level biasanya kalau kita cerita misalnya di cloud itu kan begitu kita ada masalah diundang, biasanya yang datang itu by email dulu, harus janji dulu. Ini kalau servisnya SCBD bagaimana Pak? Servisnya kita service level agreement-nya seperti apa? Setiap customer kita memberikan tim support. Oke. Ya, jadi fungsinya itu apalagi Kota Medan ya. Harus cepat ya. Kota Medan harus cepat dan harus kelihatan wajahnya, wujudnya Pak. Harus cantik lagi ya, ganteng lagi ya. Iya, itu harus kelihatan wujudnya kalau di sini ya Pak. Kalau nggak nampak belum puas ya, nggak kerja nih ya. Padahal
dunia bisnis sudah berubah, yang bekerja adalah otak sebenarnya ya. Yang penting hasilnya kan, bukan capeknya kan. Benar, ya. Kalau bisa lebih cepat, kenapa harus capek dulu baru nampak bekerja? Hasilnya, dan ini habit ini masih terjadi. Ya, kalau kita sudah mulai berubah lah ya. Compare ke kota besar ya, kita masih seperti ya, itu ya. Effortnya ya kita harus inilah masih bertahap ada lah ya. Ya, bertahap menuju ke arah sana lah. Ya. Menarik Pak Darwin, sahabat Tribuners, ini menarik sekali. Dan digital business solution ini bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang baru, tapi perusahaan-perusahaan yang sudah existing. Bagaimana? Pertama adalah supaya bisa efisiensi, bisa efektif, kita bisa analisis pengolahan data bisa jauh lebih cepat, sehingga inovasi, product development, strategi implementasi itu bisa lebih cepat, lebih akurat, dan tentunya data itu terlindungi dengan baik dan diolah dengan program yang efisiensi dan efektif untuk menjawab kebutuhan organisasi menghadapi tantangan yang lebih gede. Ini sudah saatnya sahabat Tribuners kita merubah ke digital business solution untuk meningkatkan digitalization di perusahaan kita. Karena satu, untuk jangka panjang safety data, strategi, bisa pengambil keputusan bisa lebih cepat karena mengurangi hal-hal manual, betul ya Pak ya? Benar. Dan kemudian lebih efektif pengontrolan dan otorisasi juga bisa dibatasi dengan lebih teliti dan akurat. Tapi yang penting adalah kecepatan, karena dunia sangat cepat berubah. Dunia sangat cepat di dalam inovasi. Kalau kita tidak ikut, maka akan menjadi ketinggalan. Salah satu adalah solusinya adalah ERP ya, ERP yang bisa input, processing dan collecting data sampai kepada output data itu dapat tersajikan dengan baik dan benar dan disimpan di storage yang data center yang teruji dengan berlapis-lapis tingkat keamanan yang akan memberikan jaminan ya. Benar. Dan jaminan dan tidak tergantung kepada beberapa SDM. Daya ingat kita terbatas, tapi by system kita bisa melihat data secara komprehensif dan bisa untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Data adalah aset yang sangat berharga bagi kehidupan, bagi perkembangan organisasi ke depannya, Pak. Nah, tidak terasa hampir 1 jam ya kita cerita banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Darwin ini bermanfaat, dan mulailah sahabat Tribuners untuk SME, perusahaan-perusahaan yang di hospital, tambang, manufacturing mulai bergerak ke arah digital bisnis Anda. Untuk informasi, diskusi dan konsultasi, Pak Darwin silakan. Sahabat Tribuners yang ingin mencari SCBD. Ya, jadi saat ini kita punya kantor cabang di Kota Medan. Itu adanya di Jalan S. Parman nomor 97 Medan. Tepatnya itu di depan Kue Tiaw Ateng. Kue Tiaw Ateng. Bagi sahabat Tribuners di Medan, Kue Tiaw Ateng sudah top. Iya. Dekat Kue Tiaw Ateng ya. Iya, di seberangnya aja udah kelihatan itu nanti. Oke. Good. Ya. Dan kemudian website, kemudian Instagram SCBD ya, SCBD. Kalau websitenya kita di www.ptscbd.com. Ya. Nah, itu. Oke. Terima kasih Pak Darwin sudah sharing Pak. kepada sahabat Tribuners. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners, dan mulailah yang belum mulai, dan tingkatkanlah untuk perusahaan yang sudah menggunakan digital business solution sehingga bisnis Anda berkembang dengan cepat, efisien, efektif, karena tantangan yang sangat cepat di dunia digital ini yang akan kita hadapi semuanya ya. Pastikan perkembangan digital Anda bersama SCBD teknologi ya. Digital Business Solution. Terima kasih sahabat Tribuners, terima kasih Pak Darwin. Terima kasih. Sampai jumpa, inspirasi bisnis yang selalu menarik untuk Anda. Thank you. Terima kasih.